Anak soleh. Anak soleh siap Ustaz. Gitu ya. Anak soleh siap Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Adik-adik semuanya, santri Rumah Tafid Ar-Royan, bagaimana kabarnya? Kita jawab bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Santri yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Ya, adik-adik yang soleh dan soleha, alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan di bulan apa ini? Ramadan, bulan yang luar biasa, yang mana orang yang masuk bulan Ramadan mudah-mudahan mendapatkan apa? Pahala yang sangat banyak sekali dibandingkan bulan-bulan biasa. Jadi adik-adik kita bersyukur masuk bulan Ramadan. Soalnya kemarin pas Ustadz nganter anaknya Ustadz, hari apa kemarin? Jumat. Ustadz nganternya pagi, terus jam 10 jemput lewat kuburan. Ternyata pas jemput lewat kuburan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa? Ada orang sedang dikubur. Berarti sudah cukup sampai situ. Padahal orang kalau masuk bulan Ramadan itu, ya Allah, pahalanya sangat banyak sekali. Seperti apa? Ini nanti banyak ceritanya. Seperti apa? Seperti pernah ada sahabat namanya Tolhah bin Ubaidillah. Sahabat Tolhah ini punya sahabat lagi. Sahabat itu orang yang ketemu Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, orang yang namanya Tolhah, siapa namanya? Tolhah. Di sini ada yang namanya Tolhah? Enggak, belum ya. Berarti besok anaknya Mbak, anaknya adik kasih nama Tolhah ya. Adik mau punya anak enggak? Ya, esok nanti. Kalau sudah besar, kalau sudah menikah. Nah, sahabat yang namanya Tolhah ini punya sahabat lagi, 2 orang. Nah, ketika itu 2 orang sahabat ini berarti Tolhah dan sahabat yang lainnya ini bersama Nabi Muhammad SAW perang, membela agama Islam. Perang ya, bukan demo. Nah, ketika perang, salah satu sahabatnya ini meninggal, gugur. Pahala syahid itu sangat besar loh adik-adik. Contohnya sahabat perempuan namanya Sumayyah.
Begitu dia mau meninggal, Rasulullah SAW mengabarkan, wahai Sumayyah, kamu sabar, kamu tenang. Kenapa kok suruh sabar, suruh tenang? Sumayyah ini sedang digebuki, sedang dipukuli sama Abu Jahal supaya apa? Supaya keluar dari Islam. Waktu itu orang Islam cuma sedikit, belum ada 10. Rasulullah juga enggak nolongin. Rasul cuma mendoakan, wahai Sumayyah, kamu sabar ya, kamu sudah disediakan surga oleh Allah. Jadi di matanya semuanya kelihatan, oh nanti di surga dikasih kerajaan, dikasih rumah yang sangat besar. Maka semuanya dipukulin sampai kemudian ditusuk tombak sama Abu Jahal sampai meninggal. Dia malah senyum. Kenapa? Sudah kebayang tempatnya nanti di surga. Nah, kalau laki-laki di surga apa? Nanti istrinya yang di dunia ditambah 72 bidadari. Sekarang ngomong 17 bidadari belum paham ya Mas ya? Wis gampangnya ini wae. Nek masuk surga, mas-mas mbak-mbak arep njaluk Android sing kaya apa wae entuk. Nek surga entuk ora TikTokan. Entuk main game entuk ora? Entuk main game dan data tuku data ora? Ra usah, datane sayuta giga. Malah mungkin 1 miliar giga. Layare ora mung cilik, layare sing gede sisan ora apa-apa. Kalau masuk surga, nek di dunia kendaraannya paling mobil. Ya ora? Ana sing santri sini punya pesawat? Belum ya, belum toh? Yang punya kereta api? Belum. Adanya kereta mini. Nah, kalau nanti masuk surga mau minta kereta mini, mau minta kereta api, mau minta pesawat, mau minta apa saja Allah kasihkan, apalagi orang yang masuk surga dengan pahala mati syahid, minta apa saja dikasih. Ibu, mbak, minta apa mbak? Nek mbak itu senengnya apa tau? Dolanan. Minta boneka gajah sing gede banget lah. Minta boneka babi apa Barbie? Barbie sing gede banget boleh. Nek mas-mas senengnya apa? Mobil sing gede apa sing apik? Nek bis regane 2 miliar. Nek mobil Ferrari regane 10 miliar. Nek mobil Ronaldo regane 1,4 miliar. Mobil gini iya. Mobil apa bola nih? Nah, tak lanjutkan sih ceritanya. Kemudian setelah 1 tahun, kalau tadi sahabat yang tadi meninggal di peperangan, kemudian sahabat yang satunya apa? Meninggalnya 1 tahun kemudian, tapi meninggalnya di tempat tidur. Entah karena sakit atau entah karena tua. Nah, setelah itu apa? Setelah 2 sahabatnya meninggal, Tolhah tidur. Lah, pas tidur, Tolhah mimpinya sudah kiamat. Neneng surga nanti ono sing watuk-watuk ora? Enggak ada waktu mari kabeh. Nah, setelah apa tadi sampai mana? Setelah tidur Tolhah bermimpi. Mimpinya apa? Sudah hari kiamat, sudah dikumpulkan di padang mahsyar, sudah ketemu yaumul hisab, sudah ketemu mizan, sudah yang nyebrang namanya apa? Jembatan apa? Siraton mustaqim. Lewat jembatan akhirnya sudah ngantri masuk surga. Tolhah mikir, kira-kira yang masuk surga duluan yang mana? Ayo. Hah?
Yang 2 orang tadi yang meninggal jadi mujahid sama yang meninggal di tempat tidur, kira-kira yang meninggal yang masuk surga duluan yang mana? Nah, Tolha juga ngira gitu, Pak. Ini orang yang syahid masuk surga duluan ini. Tapi ternyata apa? Yang masuk surga duluan itu yang matinya di tempat tidur. Lah Tolha bingung loh. Lah. Kok duluan yang mati di tempat tidur, apalagi setelah itu apa? Masih ngantri lama. Ternyata yang masuk setelah itu baru yang mujahid baru masuk surga. Tolha kan bingung. Dariku Tolha tangi. Nek mimpi itu bisa tenanan apa orang? Bisa itu kabar, bisa itu firasat. Misalkan adik-adik minta mimpi kok simbahnya, le tolong le, bangun didongake le, nang kene panas le tolong dongake. Bisa jadi itu betulan, simbahnya perlu kiriman doa. Kalau kita ngirim doa ke simbah, berguna enggak? Berguna. Adik-adik ini hafalan Al-Quran untuk simbahnya berguna enggak? Untuk simbah yang sudah meninggal berguna enggak? Berguna. Apalagi untuk orang tua. Orang tua adik-adik, karena adik hafalan Al-Quran, nanti di akhirat bapak ibu adik dikasih mahkota. Seneng enggak? Nanti anaknya adik nanti juga punya anak toh. Besok ikut hafalan adik ya dikasih mahkota. Seneng apa seneng banget? Seneng banget. Nah, Tolha terus bingung teko karo kancane. Iki aku ngimpi ngene, kok ngene. Iki maksudnya piye ya? Padahal nggak bisa jawab. Sampai akhirnya kemudian apa? Ketemu Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang, bukankah temanmu yang satunya itu masih dikasih umur 1 tahun, masih bisa nambah sholat, masih bisa nambah sedekah, masih bisa ketemu bulan Ramadan. Nah, terutama ketemu bulan Ramadan, dia beramal soleh, dia puasa, dia sholat raweh, maka kemudian apa? Dia dapat pahala yang banyak, dapat malam Lailatul Qadar, sehingga apa? Masuk surga duluan. Berarti ini kita semuanya harus senang atau sedih ketemu bulan Ramadan? Ya kan? Batuk ya. Nah, jadi kita harus senang ketemu bulan Ramadan. Tandanya apa? Kita sama Allah diberi kesempatan untuk mendapatkan pahala yang banyak. Mudah-mudahan adik yang di sini semuanya berpuasa. Allahumma, sehingga nanti mendapatkan keberkahan bulan Ramadan dan juga dapat hadiah dari Bapak Ibu. Betul nggak? Ada nggak yang sudah janjian? Pak, saya sore aku puasanya penuh di KI opo Pak? Sudah ada yang gitu belum? Belum. Hah? Enggak. Nanti pulang. Pak, aku saya sore puasanya penuh, minta hadiah ya Pak? Enggak usah oke. Minta saja puasa sehari minta dibayar 10.000. Berarti saya nek Ramadan nek Idul Fitri dapat uang berapa? 300.000. Gede apa gede? Lumayan, bisa untuk beli apa? Nek baju kan sudah dibelikan, bisa untuk beli bakso dan lain sebagainya. Mie ayam. Dilanjutkan ya.
Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, uswah kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada hamba-hamba yang istiqomah di jalan beliau sampai hari kiamat. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah, tadi baru pembukaan. Nah, sekarang pengajiannya. Pengajiannya juga Ustadz cuman mau cerita. Ceritanya mungkin adik-adik sudah pernah dengar, tapi tidak apa-apa. Kalau yang belum pernah dengar, ya hari ini didengarkan gitu ya. Nah, adik-adik, Ana soleh. Oke, sekarang sebelum dilanjutkan, adik-adik sehat nggak? Kuat nggak? Oke, kalau kuat, ikutin tangannya Ustaz. Diangkat semuanya tangannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aku sehat. Aku kuat. Aku bisa. I am healthy. I am strong. I am able. Takbir. Oke. Jadi adik-adik, kisahnya begini. Dikisahkan dulu itu ada 3 orang laki-laki yang senang touring. Apa touring? Jalan-jalan, bisa pakai motor, bisa pakai sepeda, bisa pakai mobil, atau jalan kaki. Nah, kalau dulu orang yang berkelana ini biasanya pakai apa? Unta, apalagi kuda, apalagi sapi kayaknya enggak. Keledai. Nah, keledai. Nah, kalau jalan-jalan atau yang di sini ada yang bukan atau simbahnya bukan orang Klaten. Ada enggak? Orang mana? Jogja ini, Bekasi ini, Ponorogo, Bekasi, Jogja, ada lagi? Mana? Lampung, ya Allah, mana lagi? Sudah, berarti sisanya Mbah wong Klaten kabeh. Nek lebaran mudik apa enggak? Mudik kemana? Ponorogo, ke Bekasi, ke Jogja deket. Lampung nyebrang lautan. Jakarta. Siapa yang Jakarta? Oh, Mbak Om Jakarta, Mas. Oh. Kalau lebaran mudik, oh berarti simbahnya masih ya. Nah, orang kalau mudik kok batuk ya? Kalau batuk, kalau mudik biasanya istirahat enggak? Istirahat di mana? Di rest area. Rest areanya kadang ada yang disediakan, kadang mampir di pom bensin, kadang mampir di masjid. Nah, tiga orang ini, orang Bani Israel yang sedang berkelana, dia juga istirahat di rest area. Cuman rest area dulu beda. Kalau di Arab sana dulu nggak ada pohon-pohon. Jadi masuk rest areanya mana? Berarti sudah pernah dengar nih ceritanya. Istirahatnya apa? Masuk gua.
Neng gua santai-santai ngobrol. Nek saiki ya buka Indomie, buka snack, buka minuman, ngobrol-ngobrol, makan bekalnya, istirahat, selonjoran. Lagi enak-enak istirahat, lagi enak-enak selonjoran. Di belakang ada bukit, bukitnya ya mungkin ada gempa atau batune gelundung. Batune gelundung, gelundung. Nah, pernah nggak ngeliat batu gelundung dari Merapi dulu? Belum pernah ngeliat Merapi meletus? Belum? Lihat videonya? Belum pernah. Nah, nanti lihat video Merapi. Jadi batu itu bisa gelundung. Batunya seberapa? Sekebo-kebo, sesapi-sapi, semobil-mobil. Hah? Pokoknya besar-besar. Nah itu batunya besar, gelundung, akhirnya apa? Nutupin gua. Kira-kira adik-adik lagi melebu omah neng kamar, mati lampu, terus kamarnya dikunci nang bapak, letek, teriak-teriak enggak? Iya. Gelap Pak. Kok dikunci? Mau mati lampu tok ya? Ma beteng ma. Ora, ana sing ora, ana sing iya. Nek mas-mase kudune ya ora. Mati lampu ya santai wae. Ndi HP-ne kan ngono. Nah, setelah duduk lagi. Setelah sampai mana tadi? Setelah mati lampu. Setelah batunya nutup gua, terus berpikir, ya bukan berpikir, langsung mencoba nyurung-nyurung batune. Boro-boro geser, malah tenagane entek, batunya nggak geser sama sekali, sampai akhirnya kemudian ada yang bilang, konco-koncoku, aku itu langsung awe dhewe iso metu kene apa ora iki. Terus ana sing ngomong, tenang, iki iso awe dhewe minta sama Allah. Awe dhewe pasti punya, masing-masing kita ini punya amalan yang bisa jadi perantara supaya dikabulkan oleh Allah. Akhirnya orang yang pertama bilang, oh iya. Terus dia berdoa, ya Allah, saya punya orang tua. Dulu saya punya orang tua. Saya sayang banget sama orang tua saya. Orang tua saya rawat. Minta apa-apa saya sediakan. Kalau saya punya makanan, yang tak kasih duluan bapak ibu saya. Walaupun anak saya minta duluan, nggak pernah tak kasih duluan. Misalkan aku kok kerja mantu entuk ayam goreng, entuk roket chicken, sing tak kai pertama bapak ibuku sik. Mbene sono roket chicken durung? Belum. Nah, enggak ya. Jadi ceritanya, ya Allah, dulu pernah saya pulang kerja. Kalau pulang kerja saya biasanya merah susu. Jadi dulu kalau mau minum susu itu merah sendiri. Nah sekarang kan tinggal beli, tinggal mencet dari plastik, tinggal nuang dari kaleng. Nah dulu langsung meres, pengen susu sapi ya meres susunya sapi, pengen susu kambing meres kambing. Nah ya Allah, dulu pas saya pulang kerja, saya melihat bapak saya ngelak, lapar. Kemudian saya ke belakang merah susu sapi. Nah, setelah gelasnya penuh, saya kasihkan bapak ibu saya. Lah kok bapak ibu saya sudah tidur. Anak saya minta, Pak, aku yang
Apa panjuk susune. Bapaknya langsung ngekei. Enggak. Orang ojo nduk, ojo le, iki susune Simbah. Engko nek Simbah wis mimi, nembe kowe ya nduk. Kowe saiki mimi putih sik wae. Apa ngelak apa? Ora ya nduk. Bapak ora sayang aku. Sayang nduk, ya Allah nduk tak jupuke mimi putih. Langsung istrinya yang ngomong, ya papa, mbok kai belasi anaknya jenenge, nggak tahu anaknya siapa, mbok kai anaknya dewek sih, papa mesake ora bune, aku yo ngelak lho pak, ora bune, pokoknya kue mimi putih sih, mimi aku galon kae, berono galon ya. Nah, akhirnya apa? Anak istrinya ngalah. Anak istrinya minum air putih dulu, terus bapak iki apa? Megangin gelas, dipegangin, takut lah nanti diambil. Anaknya dipegangin dari maghrib, ibunya nggak bangun-bangun. Isya belum bangun, jam 10 belum bangun, jam 12 belum bangun. Bangun-bangun subuh pas ada suara suara apa nih? Ayam berkokok. Petak. Akhirnya bapaknya bangun. Langsung bapaknya bangunkan, nak tangi nak. Oh, tangi toh pak, ini susune pak. Langsung bapak ibu minum susu. Langsung orangnya senang. Bapaknya nggak tahu nek putunya cucunya belum dikasih, pokoknya bapaknya senang. Setelah itu ngapain ya? Kalau kita mungkin sholat subuh apa dan sebagainya. Kalau dulu belum ya Bani Israel ya. Jadi setelah itu apa? Pemuda ini cerita, ya Allah, aku betul-betul sayang ibu saya menghormati ibu saya. Ya Allah, terima amal saya ya Allah. Tolong geser batunya ya Allah. Geser enggak? Geser. Langsung mencoba keluar. Oh ternyata Pak, cuman sampai kelek tok ngene-ngene. Enggak bisa keluar. Sing kurus juga nyoba, tapi agak gemuk, sing kurus nyoba. Nah, sama. Belum bisa keluar. Tapi sudah buka, lumayan ada cahaya masuk rodok ketok. Nah, terus yang kedua, anak soleh siap Ustadz Bilal. Anak soleh siap Ustadz Bilal. Ustadz Bilal apa Ustadz Dirman ya tadi? Dirman. Jadi namanya Ustadz dua, belum cerita ya. Nama di KTP Dirman, pemberian orang tua. Lo kok jadi Ustadz Bilal? Dulu pas Ustadz mondok baca buku judulnya 30 sahabat Rasulullah. Di situ ada sahabat yang namanya Bilal bin Robah. Pernah dengar ceritanya? Ya, tapi bukan di sini. Kapan-kapan kalau ketemu lagi. Nah, orang yang kedua bilang, ya Allah, dulu saya pernah cinta, pernah jatuh cinta, pernah sayang sama perempuan saudara sepupu saya yang sangat-sangat cantik. Orangnya soleha, cantik, saya seneng. Tapi pas saya takjak pacaran tahu? Pacaran boleh apa enggak? Boleh, tapi kalau sudah nikah. Kalau belum nikah, apalagi masih SMP, masih SD lagi, boleh enggak? Enggak boleh, kecuali SD boleh kalau nikah dulu. Ya kan enggak boleh juga SD nikah. Nah, setelah apa? Saya bilang cinta, tak rayu-rayu.
nggak pernah mau nerima cinta saya, ditolak terus cinta saya. Sampai akhirnya kemudian saudara saya ini butuh uang karena musim kemarau, panennya gagal. Di sini ada yang bapak petani enggak? Yang nandur pari, nandur kacang, nandur jagung, reneng. Wah, ini sing ngerti. Jadi kadang nek nandur ki ora panen. Contone saiki ana sing nandur do kebanjiran ora sida panen. Nah, ya Allah, pada suatu hari orang yang saya sayangi tapi nggak mau, lagi butuh uang. Butuh uangnya berapa, Dek? Kira-kira butuhnya sedikit apa banyak? Kira-kira berapa? Banyak, kira-kira berapa? Hah? Butuhnya 200 juta. 200 juta, oke sama Sidik. Nek nggo tuku somai entuk pira? Iso nggo tuku somai sak gerobak-gerobake sesasi atau pirang sasi. Karo wonge. Nah, pas lagi butuh uang, dia minjem sama saya. Wah, kesempatan no. Terus saya bilang, boleh saja kamu minjam uang saya, tapi kamu mau dong harus pacaran sama saya. Jadi yangku harus mau. Nanti tak kasih 240 dinar atau 120 dinar. Tadinya minta 100, dikasih berapa? 120. Sing penting mau apa? Kan nikah, pacaran. Perempuannya terpaksa mau, terpaksa. Kalau yang itu kadang ngapain? Goncengan motor, jalan-jalan, gandengan. Boleh nggak? Boleh kalau sudah nikah. Kalau belum nikah? No, nggak boleh. Tapi orang ini maksa, akhirnya apa? Perempuannya dijak masuk kamar, dijak yang-yangan. Astagfirullah. Ya bareng-bareng. Astagfirullah. Lagi. Astagfirullah. Lagi. Astagfirullah. Tapi perempuannya langsung bilang gini, Mas, istighfar Mas, Masya Allah Mas, istighfar. Kamu boleh yang aku gelem Mas yang karo sampean, tapi ayo Mas nikah sik neng KUA Mas. Wedya karo Allah Mas, neng jenengan maksa. Ingat Mas, Allah Maha Tahu. Ingat siksa neraka Mas. Langsung Masnya yang tadi yang semangat, ayo langsung dia ngomong, ingat Mas neraka Mas. Langsung mukanya pucet. Astagfirullahaladzim, aku ki ngopo, aku dadi ngene, ya Allah, tobat ya Allah. Langsung orangnya buka pintu, dia lari keluar sambil istighfar. Duitnya ditinggal, dikasih saudaranya, nggak diminta lagi. Langsung dia tobat. Kalau sekarang ya mungkin langsung ke masjid, langsung ambil wudhu, langsung sholat, langsung istighfar, langsung baca Quran, mungkin gitu ya. Pokoknya dia langsung tobat. Setelah itu apa? Mohon ampun sama Allah. Terus dia bilang, ya Allah, saya betul-betul tobat ya Allah. Dan uang yang saya berikan ke saudara saya, gak saya ambil ya Allah. Saya berikan, saya ikhlas. Karena Engkau ya Allah mengharapkan pahala darimu ya Allah. Ya Allah, kalau Engkau terima amal saya, tolong ya Allah, geser pintu gua ini. Setelah itu apa? Pintunya terbuka. Orangnya berteriak, Allah. Enggak batuk orangnya, batuk saya.
Orangnya berteriak, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nyoba lagi keluar. Ternyata apa? Cuman bisa keluar satu tangan sama kepalanya. Yang paling kecil ya nyoba. Alah, mau ketuk ini tuh orang itu mentu ini piye ini. Akhirnya apa? Masih ada satu orang. Kan orangnya ada 3. Orangnya langsung bilang, ya Allah, dulu saya punya perusahaan. Perusahaan tahu nggak? Pokoknya punya usaha, entah toko, entah pabrik. Ana soleh, takbir. Oke, dilanjutkan. Orang yang ketiga, ya Allah, dulu saya punya apa tadi? Punya perusahaan, punya usaha, punya pabrik. Kalau punya pabrik, punya pegawai enggak? Punya, ya Allah. Saya punya pegawai banyak. Pada suatu hari, pas pegawai saya gajian semuanya, bayaran, saatnya bayaran, semuanya minta bayaran. Ada satu orang nggak ngambil bayarannya, malah dia langsung pergi. Perginya kemana? Nggak tahu, apa mudik ke Ponorogo, ke Bekasi, ke Lampung, ke Jogja, atau kemana saya nggak tahu. Tapi saya nggak mau ngambil uangnya, ya Allah. Uangnya masih di amplopan, lah kan eman-eman kalau uangnya dianggurkan. Akhirnya uangnya tak belikan kambing. Dibelikan apa? Kambing wedok. Kambing wedok apa kambing putri? Wedok. Kambing wedok. Siapa yang belum pernah lihat kambing? Hah? Belum pernah lihat kambing, Mbak? Belum, oh ya. Besok sebentar lagi ke masjid 3 bulan lagi atau 4 bulan di masjid banyak kambing di depannya. Mau diapakan? Dibeleh di Idul Adha. Nah, saya belikan kambing wedok. Setelah 1 tahun, kambingnya hamil apa meteng? Nek hewan boleh meteng, nek manusia hamil. Kambingnya ada anaknya di perutnya. Setelah itu kambingnya keluar, manak 2. Tahun depannya manak lagi. Tahun depannya anaknya ikut manak. Cucunya ya ikut mana sampai banyak kambingnya. Terus ada yang saya jual, saya belikan sapi, sapinya ya mana, terus tak jual belikan onta. Akhirnya sak kebun, sak lapangan, sak lembah penuh binatang ternak. Pas binatang ternaknya sudah banyak, pegawai saya moro. Tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus dibuka pintunya. Assalamualaikum Pak. Masih ingat saya nggak Pak? Saya benar. Oh, kelingan. Ada apa Mas? Pak, ngapunten. Dulu kan saya pas gajian saya pergi Pak. Saya belum sempat minta gajian sama Bapak. Ini saya mau ngambil gajian saya Pak. Bisa ya Pak? Oh bisa Mas. Bisa. Tapi gajianmu saya kira loh. Wedus. Sapi. Unta. Apa meneh? Bebek. Iku semuanya gajimu. Wongnya ngomong, "Pak, bojong ledek, Pak. Ben gaji iku mung 2 yuta kok, Pak. Mosok didudui wedhus, kambing, sapi." Langsung orangnya bilang, "Weh tenan Mas, biyen ki
gajimu sing 3 juta, tak belikan kambing. Kambingnya beranak, anake oke tak tukoke sapi. Sapine yo mana oke tak dol ana sing tak nggo tuku onta. Nah saiki iki kabeh iki duwekmu. Berarti bener Pak, bener Mas. Ya wis Pak, tak njupuk truk sik ya Pak. Lah apa? Arep tak angkut kabeh. Akhirnya sapinya diambil, kambingnya diambil, ontanya diambil, bersih. Bapaknya nggak dikasih, cuma bilang matur nuwun ya Pak, pergi. Bati oke orang ini, bati. Nah, langsung orang ini bilang, ya Allah, saya ikhlas, saya nggak marah. Saya nggak minta upah. Ya Allah, kalau karena itu semua ya Allah, tolong geser batunya ya Allah. Langsung setelah 3 orang ini berdoa, batunya ternyata langsung geser. Orangnya langsung bisa keluar. Allah, ya Allah, alhamdulillah bisa keluar. Semuanya bisa keluar, semuanya senang. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah, adik-adik yang soleh-solehah, kisah ini sebentar, Ustadz mau nanya sama Ustadzah, sampai jam berapa Us? Angkat 7 atau angkat berapa? Berapa menit lagi? 15. Oke, maksimal 15, minimal 10. 10 menit lagi. Nanti kan ada pembagian. Nanti Ustaz izin duluan ya, karena di tempatnya Ustaz ada buka bersama. Izin dulu nggak apa-apa Ustaz nanti. Ya, Ustaz lanjutkan. Adik-adik, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari orang pertama? Orang pertama baik sama siapa? Sama orang tua. Nah, orang tua kita itu harus jadi orang yang paling dihormati. Dan Ustadz yakin mas-mas yang di belakang, mbak-mbak yang di tengah, mbak-mbak yang di depan, semuanya pengen sukses. Jadi apa? Mbak pengen jadi apa? Mbak yang di sini pengen jadi apa? Dokter. Dokter hewan apa dokter manusia? Belum tahu. Mbak dari Bekasi, dokter juga. Gak pengen jadi presiden. Dokter hewan apa dokter manusia? Manusia. Mbak farmasi. Bagian farmasi. Bagian peracik obat. Sekarang kelas berapa? Kelas 4. Oh. Kok ngerti pengen jadi farmasi dari siapa? Saudaranya bagian farmasi. Oh ya. Mbak pengen jadi apa? Dokter. Ini guru. Nah, guru SD, SMP, SMA, TK, dosen. Pokoknya guru kan ya. Ini dokter ini, wah dokter kabeh nih, pengen jadi pasien. Apa Mbak? Pengen jadi apa? Pengusaha. Ini sebelahnya belum tahu. Ini yang pakai kerudung putih, pengen jadi apa? Guru. Ini pelukis. Sebelahnya dokter. Ini polisi. Oke, ini dokter. Kalau pengen jadi polisi, sekarang giginya sudah empong belum? Jadi kalau pengen jadi polisi, 1, jangan ompong. Jangan ompong, dudu sayur ompong maksudnya. Maksudnya giginya dijaga, nih keroak nggak boleh. Belakang, dokter. Koki. Pengen jadi koki, tukang masak ya koki itu. Pengen jadi chef. Nah, ini tadi apa? Dokter. Ini pelukis. Ini
Guru ini baju putih. Pilot, sopir pesawat. Ini Polisi. polisi. Ya, oke. Bapaknya polisi. Bapaknya polisi. Nah, belum. Oh ya. Yang Mas pilot. Ya. Nanti olahraga ya Mas ya. Nah. Mas pilot ini Kue gitu. Perawat. perawat. Kok nggak pengen jadi dokter? Harus kayak ayah. Oh, harusnya ya. Perawat yang diayain. Dan Arab. Teng Arab. Oh. Pulangnya setahun sekali loh berarti. Enggak. Lebih. Oh. Sekarang di Arab ya? Oh. Ini? Hah? Apa? Pengusaha. Depannya itu yang belum. Pilot ini? Pilot. Gak ada yang ingin jadi presiden toh? Nah, gak ada yang ingin jadi anggota DPR toh? Gak ada. Gak ada yang ingin jadi tentara toh tadi? Polisi ada, tentara gak ada toh? Oke, adik-adik, salah satu yang menjadikan kita itu cita-citanya terkabul itu apa? Doa orang tua. Ya betul, belajar itu betul. Tapi yang paling penting itu apa? Doa orang tua. Kalau orang tua sudah mendoakan, ya Allah jadikan anak saya pintar, ya Allah jadikan anak saya berhasil. Kenapa kok orang tua terutama ibu? Kenapa kok harus dihormati? Hah? Kenapa? Ya bayangkan adik-adik 9 bulan. Pernah nggak pas ibu kita hamil, ibunya aku capek nggawa kamu dek, tak udah kesik ya. Pernah nggak? Nggak pernah. Kira-kira pas ibu hamil, ibu kita hamil besar, pernah nggak tidurnya tengkurap? Nggak pernah. Rekoso nggawane. Makanya Allah sendiri apa? Memerintahkan kita menghormati orang tua. Supaya apa? Supaya kita itu sukses dunia akhirat. Kalau adik-adik tadi ada yang jadi dokter, apalagi jadi guru, jadi pilot, apalagi ya yang kelewat? Perawat, farmasi. Itu kan cuma tujuan dunia. Yang lebih penting nanti apa? Jadi dokter yang soleh, dokter yang soleha nanti masuk surga. Syarat masuk surga harus berbakti sama orang tua. Apalagi kalau orang tuanya sudah sepuh. Ada nggak yang di sini punya simbah sudah tua? Nah, kalau orang tua sudah kak simbah butuh bantuan nggak? Butuh. Jalan butuh dituntun, ke kamar mandi butuh dituntun, maem harus disuapin, pakai baju harus dibantu. Nah, adik-adik kalau seperti itu seperti kita sedang ngambil tiket merawat orang tua itu kayak ngambil tiket masuk surga. Harus sabar. Nggak boleh berkata kasar. Yang kedua tadi apa? Orangnya ngapain tadi? Ayo, anak soleh pacaran. Nah ini nggak usah dibahas saja ya. Jadi pacaran dan yang sejenisnya itu nggak boleh karena itu mengundang dosa. Apalagi ini bulan puasa. Nah, yang mirip-mirip dekat pacaran itu apa? Adik-adik di HP ngoleksi cogan yang putri. Nah, cogan Korea.
gak nuduh. Ustaz cuman koyo Nah, itu kan kadang jadi hayalan. Sesuk mak bojoku kayak ngene menghayal. Itu maksiat, itu dosa. Atau mas-mase. Sama mas-mase. Ojo-ojo ning HP-ne gambare bocah wedok nganggo klambi, klambine ora genep. Hah? Oh, nggak punya HP, alhamdulillah. Mending nggak punya HP. Jadi di HP gambarnya apa? Cah wedok nganggo klambi, klambine urung rampung menjahit kene ketok. Kurang banget, kurang banget. Jadi kaya koncone Tarsan. Tarsan itu jere hebat, padahal katoke ora genep. Oke ya, itu dilarang. Yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Amanah, jujur, menjaga amanah. Jadi adik-adik, kalau tadi kan dikisahkan hanya 3. 1, berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua apa? Tidak berzina, menjaga kehormatan. Yang ketiga apa? Menjaga amanah. Sebenarnya banyak amalan lain yang bisa kita lakukan. Contohnya apa? Membantu sesama, bahkan membantu binatang. Itu bisa mendatangkan pahala, bisa mendatangkan kemudahan dari Allah. Contohnya dulu, ada perempuan. Perempuan ini nggak pakai jilbab, senengnya ya pakai rok samini, bajunya ya kurang bahan. Dia lagi jalan-jalan, lagi pulang habis kerjanya ya kerja elek, lagi jalan, tiba-tiba dia melihat ada kirik, tahu kirik? Apa itu kirik? Anjing sedang. Kenapa? Anjingnya ngelak kehausan. Langsung perempuan ini pakai sepatu, golek botol aqua, urungnya botol aqua. Langsung dia copot sepatunya, nyari kalen ada airnya, langsung sepatunya buat nyiduk air, dikasihkan anjing. Sama Allah dibalas nggak kebaikan mbak ini? Dibalasnya apa? Mbaknya yang tadinya seneng pakai baju kurang bahan, setelah itu mikir kok aku ngene yo, aku pengen ngaji, akhirnya rajin ngaji, terus daftar jadi santri neng rumah tahfidz Aroyan mbak. Enggak, itu kan dulu. Akhirnya dia rajin ngaji, Allah balas, diberi hidayah, dia menjadi orang yang solehah. Setelah itu apa? Diceritakan dia meninggal, kemudian dia masuk surga. Atau ada lagi yang mudah, yang bisa bikin kita itu mudah ditolong oleh Allah, yaitu apa? Jadi orang yang baik, jadi orang yang murah senyum. Adik-adik kalau ketemu ngomong sama bapak ibunya sambil senyum atau sambil marah-marah? Senyum. Ada nggak yang suka, mah tuku ke bakso? Atau mah tuku bakso mah? Yang mana? Yang kedua. Insya Allah kalau santri Aroyan sama bapak ibunya murah senyum, gimana? Iya. Jadi orang yang murah senyum, orang yang berpikir baik, berprasangka baik, ini juga nanti mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lainnya. Ya, ana soleh. Sebelum Ustaz tutup, ada yang mau tanya? Enggak? Oke, kalau enggak ada, Ustaz cukupkan. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah, sebelum Ustaz akhiri, Ustaz berpesan, ini bulan Ramadan.
mungkin bagi adik-adik ada puasa yang belum wajib, tapi ada yang sudah wajib. Contohnya Mbak ini udah wajib kita udah kelas berapa Mbak? SMP. SD kelas 5. Kelas 5 tambah masuknya 6 11 sudah wajib. 10 itu udah wajib. Mas kelas berapa Mas? 5. Sudah wajib itu puasa. Ada yang belum, ini latihan. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Jadi kalau adik-adik puasa, latihan puasa yang belum wajib, berarti tandanya sayang sama orang tua. Karena nanti pahala yang belum balik kalau berbuat baik, pahalanya adik-adik untuk orang tua. Karena berbuat baik sama orang tua, mudah-mudahan cita-cita ada yang disebutkan tadi, ada yang jadi dokter ya Mbak, dokter juga, ahli farmasi, dokter, Ustaz ada yang ingat, jadi anggota DPR ya Mas, apa presiden, pilot, ada yang jadi polwan, yang polwan mana tadi ya, nah jadi polwan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ya, kita tutup dengan doa. Ya, semuanya aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la taj'al qulubana ghillan lil ladzina amanu. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua saya, ampunilah dosa saya, dosa kedua orang tua saya, dan juga sayangilah kedua orang tua saya ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi saya ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah cita-cita anak-anak santri Rumah Tahfidz Ar-Royan 13 yang sudah tadi disebutkan ya Allah. Ada yang ingin jadi dokter, ya Allah kabulkanlah. Ada yang ingin jadi polwan, ya Allah kabulkanlah. Ada yang ingin jadi ahli farmasi, ya Allah kabulkanlah. Ada yang ingin menjadi pilot, ya Allah kabulkanlah. Ada yang ingin menjadi guru, ya Allah kabulkanlah. Ada yang ingin menjadi perawat, ya Allah kabulkanlah. Ada yang ingin menjadi pengusaha, ya Allah kabulkanlah. Ada yang ingin menjadi koki, ya Allah kabulkanlah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia ya Allah. Berilah kami kesejahteraan, kekayaan di dunia ini ya Allah, kekayaan yang membawa keberkahan. Wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berilah kami keberkahan, kebaikan hidup di akhirat ya Allah. Masuk surgamu ya Allah bersama orang tua kami, bersama saudara-saudara kami, bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah. Wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.